Saya tidak tahu Sirah Nabawiyah versi mana yang Nandar pakai. Saya juga punya buku Sirah Nabawiyah yang ini ya. Di sini juga dijelaskan mengenai ciri-ciri Muhammad. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Nandar selalu sukanya itu comot-comot ayat Alkitab, klaim ayat Alkitab bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuatan nabinya. Salah satu jualannya, dagangannya adalah Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi menurut dia, ayat ini adalah nubuatan untuk junjungannya, yaitu Muhammad. Dalam video ini, video yang terbaru dari Ayah Sofia, Nandar juga menjadi bintang tamu dan membahas Kidung Agung 5 ayat 16. Bahwa ciri-ciri ini di dalam Kidung Agung 5 ayat 16, ayat 10 dan 11 secara khusus, itu ada di dalam diri Muhammad menurut literatur Islam. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Di dalam Kidung Agung atau dalam bahasa Ibraninya itu Shir Hashrim, Ferek Hamis pasal ke-5 ya, Fashuk nomor atau ayat Asher 10. Di situ secara eksplisit disebutkan di dalam bahasa Ibraninya terlebih dahulu Daudi Sahfiadom Dagul Merbaba. Atau kalau di dalam Alkitabul Muqaddas Habibi Abiyad Wahmaru Mu'alamu Bainar Rubuah. Kekasihku itu kulitnya putih, kemerah-merahan ya. Mencolok kalau diartikan di situ, atau kalau diterjemahkan yang lebih mudah dipahami adalah membawa 10.000 orang. Saya cross-check dari kitab Perjanjian Lama, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim sampai dengan Perjanjian Baru, Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sampai dengan kitab Wahyu. Saya tidak pernah menemukan satu orang pun yang tercatat di dalam sejarah membawa 10.000 orang dengan ciri dan kriteria kulitnya putih kemerah-merahan, kecuali baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW di dalam peristiwa Fathul Mekah, di mana Rasulullah membawa 10.000 orang. Begitu. Dan itu sudah dijelaskan di Bible ya? Ya ini ayatnya, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawi, Nabi Muhammad SAW dijelaskan ketika Ali meriwayatkan dan para sahabat lain meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu lebih indah dari purnama, kulitnya putih kemerah-merahan. Tinggal klik aja, kita gampang kok cari sekarang itu yang di apa? Kalau tidak mau membaca kitabnya atau bukunya, tinggal kita download aplikasi Sirah Nabawi atau hadis-hadis shahihah mengenai ciri dan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Di antaranya membawa 10.000 pasukan. Peristiwa Fathul Mekah tidak terbantahkan. Bukan hanya itu. Di ayat ke-11-nya, saya bacakan di sini ya. Di ayat ke-11-nya, terjemahannya dulu, bagaikan emas masmuri kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti burung gagak. Di dalam bahasa Ibraninya, Roshok tempash kushatau tal talim syahorot kaoreb. Sebetulnya tidak seperti ini bacanya. Saya senang aja ya dengan dialek seperti ini. Kaoreb. Ada kol-kolahnya ya. Nah, di sini dikatakan ada sebuah diksi tal talim syahorot. Artinya adalah mengombak rambutnya itu dan hitam. Dan kalau kita melihat Sirah Nabawi pun demikian, bahwa Rasulullah SAW ini adalah sosok pribadi selain membawa 10.000 orang, kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, beliau juga rambutnya itu mengombak dan hitam, bukan pirang. Sebenarnya ini adalah tema debat saya dengan Louis melawan Nandar CS beberapa waktu yang lalu ya. Mereka tetap ngotot bahwa ini adalah nubuatan untuk Muhammad. Padahal sudah dijelaskan berkali-kali bahwa kitab Kidung Agung itu bukan kitab nubuatan, melainkan adalah kitab puisi, kitab cinta yang digubah oleh Salomo. Jadi bukan nubuatan. Nah, mereka kan seringkali mengklaim bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang porno karena ada kata-kata yang tidak seharusnya ada di dalam Alkitab menurut mereka. Pertanyaan saya adalah, kalau kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang porno, nabi seperti apakah yang dinubuatkan dalam kitab porno seperti anggapan mereka ini? Kemudian kalau mereka ngotot bahwa ini adalah nubuatan untuk mereka gitu ya, apakah mereka itu dengan sengaja ingin menista nabinya? Nah, ini kan menjadi senjata makan tuan ya. Mereka ini nggak ada kapok-kapoknya gitu loh, sudah dijelasin berkali-kali masih tetap ngotot. Dan kemudian kalau kita membaca mulai ayat yang ke-8, 9, 10, 11 dan seterusnya,
Ayat 8 berbunyi demikian. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Dalam konteks ini, gadis Sulam sedang berbantah-bantahan dengan putri-putri Yerusalem. Pertanyaannya adalah, istri Muhammad yang mana yang berasal dari Israel dan pernah berbantah-bantahan dengan putri Yerusalem? Ada atau enggak? Kemudian, mari kita melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Nandar tadi itu yang katanya ini cocok dengan Muhammad. Ayat yang ke-10, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Jadi, putih bersih dan merah cerah kekasihku. Menurut Nandar tadi itu, di dalam sirah Nabawiyah, wajahnya Muhammad itu adalah kemerah-merahan. Saya tidak tahu sirah Nabawiyah versi mana yang Nandar pakai. Saya juga punya buku sirah Nabawiyah yang ini ya. Di sini juga dijelaskan mengenai ciri-ciri Muhammad. Mari kita melihat di dalam halaman 352 yang begini bunyinya. Wajah beliau tampan, atraktif dan berbentuk bulat. Ketika beliau senang, wajahnya bersinar terang seperti bulan purnama. Namun akan berubah menjadi merah tua ketika beliau sedang marah. Jadi wajahnya itu bersinar terang seperti bulan purnama dan menjadi merah tua ketika beliau sedang marah. Nggak ada di sini kemerah-merahan, nggak ada di sini yang cocok dengan Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-10 yang di sini dikatakan putih bersih dan merah cerah. Di sini merah tua. Kemudian kalau di Kidung Agung putih bersih, di sini bersinar terang seperti bulan purnama. Nggak cocok kan ya? Jadi cocoknya di mana? Kemudian kita bisa melihat juga di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dalam hadis Muslim nomor 4330 dikatakan demikian. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, aku membaca hadis Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Anas bin Malik. Anas berkata, dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tingginya sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat. Ingat ya, Sahih Muslim 4330 mengatakan bahwa Muhammad ini tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Jadi ini juga tidak cocok dengan Kidung Agung 5 ayat 10. Kemudian mari kita melihat di dalam Sahih Bukhari nomor yang ke-3282 yang berbunyi demikian. Telah bercerita kepadaku Ibnu Buhair berkata, telah bercerita kepadaku Al-Laits dari Khalid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari satu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih, dan tidak pula terlalu kecoklatan. Ingat itu ya, kulitnya terang, tapi tidak terlalu putih, dan tidak terlalu kecoklatan. Bagian mana ini yang cocok dengan Kidung Agung 5 ayat yang ke-10? Gak ada. Kemudian lanjut, dia tadi dalam sirah Nabawiyah, Nandar mengatakan bahwa rambutnya itu cocok seperti yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat yang ke-11. Jadi gini ya, bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Mari kita melihat di dalam buku sirah Nabawiyah yang ini. Rasulullah SAW memiliki kepala yang besar dan leher yang jenjang.
rambut beliau agak keriting dan dibelah di bagian tengah. Ingat itu ya, rambutnya agak keriting, dibelah bagian tengah. Nah, dalam Kidung Agung 5 itu disebutkan hanya mengombak saja, tidak disebutkan ada belahan tengah. Kemudian terkadang beliau memanjangkan rambutnya hingga menyentuh bahu, sementara pada waktu yang lain rambutnya beliau hanya sampai di bawah atau di atas cuping telinganya. Beliau memiliki sedikit uban di atas dahinya, tetapi tidak lebih dari 20 helai rambut dan jenggotnya. Jadi sini nggak sama ya. Dan kemudian kalau di sini ayat 11 juga dikatakan bahwa rambut di sini, rambut kekasih gadis sulam ini adalah hitam seperti gagak. Mari kita melihat di dalam hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari mengatakan bahwa rambut Muhammad itu berwarna merah. Di baris yang paling terakhir yang berbunyi demikian. Rabi'ah berkata, aku pernah melihat sehelai rambut dari rambut kepala beliau berwarna merah. Lalu kutanyakan, maka dijawab, warna merah itu berasal dari minyak rambut. Jadi kalau dikasih minyak rambut atau semir, kapan hari itu Nandar bilang ini dari semir. Kalau mau perang itu harus pakai semir warna merah supaya garang katanya. Ya kalau disemir berarti kan rambutnya berubah menjadi merah. Nah, merah dengan hitam itu kan nggak cocok ya. Merah hitam beda warna. Itu kok ya ngotot bahwa ini cocok untuk Muhammad. Kenapa ya literatur di dalam Islam itu beda-beda, itu nggak ada yang kompak. Nah, dari kutipanmu Nandar tadi itu katanya begitu, tapi yang Sirah Nabawiyah yang saya baca tadi itu nggak sama. Dari hadis Bukhari dan Muslim juga nggak sama. Jadi Kidung Agung 5 ayat 10, 11, sampai 16 itu bukan untuk Muhammad. Karena sekali lagi, ini menceritakan tentang Salomo. Dia adalah kekasih gadis sulam yang menarik. Jadi kata Mahamadim di sini itu diartikan dengan menarik. Jadi ini adalah kata sifat, bukan kata benda atau nama diri seseorang. Jadi itulah yang dimaksud di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Sekali lagi, ini bukan untuk Muhammad. Jangan mengais-ngais nubuatan Nabi kalian di dalam kitab suci kami orang Kristen. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.